Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya di topik 2 aksi nyata. Kali ini tugas saya adalah merevisi RPP sebelumnya menjadi RPP yang ideal. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum saya mengupas RPP sebelumnya menjadi RPP yang ideal, saya akan mengupas 3 soal terlebih dahulu. Soal pertama adalah pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep RPP, khususnya penyusunan, evaluasi, dan refleksi. Pemahaman baru yang saya dapatkan adalah tentang bagaimana seharusnya penyusunan RPP itu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari setiap peserta didik di dalam kelas. Kemudian, evaluasi dan refleksi dari pembelajaran yang dilakukan berdasarkan RPP yang telah dibuat harus dilakukan secara menyeluruh agar guru mendapatkan gambaran tentang keefektifan proses pembelajaran serta menjadi bahan perbaikan pada pembelajaran atau penyusunan RPP untuk kedepannya. Baik, di soal kedua, bagian manakah dari konsep RPP, khususnya penyusunan, evaluasi, dan refleksi yang paling menantang untuk dilakukan saat PPL 1 di sekolah? Bagian yang paling menantang menurut saya adalah pengintegrasian materi pembelajaran dalam RPP pada budaya setempat peserta didik, mengingat tidak semua materi mudah untuk dikaitkan dengan budaya. Misalnya beberapa materi pelajaran matematika itu sulit untuk dikaitkan dengan budaya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, hal-hal lain apakah yang ingin Anda pelajari lagi terkait dengan RPP, khususnya penyusunan, evaluasi, dan refleksi? Saya ingin sekali mempelajari lebih dalam bagaimana pembuatan perangkat pembelajaran secara lengkap, mulai dari RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan alat evaluasi yang saling berkaitan satu sama lain. Karena hal ini penting bagi saya sebagai calon guru profesional nantinya. Baik, selanjutnya saya akan merevisi RPP yang sebelumnya yang sudah saya telaah menjadi RPP yang ideal. Sebelumnya, di RPP yang saya revisi, guru belum memetakan kebutuhan karakteristik peserta didik atau pembelajaran belum berdiferensiasi. Yang kedua, guru belum memetakan latar belakang budaya peserta didik. Yang ketiga, guru belum mengidentifikasi profiling peserta didik atau gaya belajar peserta didik. Baik, setelah saya revisi, saya telah menyertakan kebutuhan peserta didik, latar belakang, budaya, dan gaya belajar peserta didik. Terlihat dari hasil pemetaan karakteristik peserta didik. Di sini saya memetakan atau mengklasifikasi 3 bagian. Yang pertama ada kelompok mahir, kelompok siap, dan kelompok berkembang. Terlihat dari deskripsi juga. Dan RPP ini sudah berdiferensi dari saya sudah menyertakan diferensi konten dan juga diferensi proses. Nah, selanjutnya adalah pemetaan latar belakang budaya peserta didik, di mana dominan kelas 3 itu mempunyai suku Jawa dan ada satu dari suku Sumba Daya Barat. Dan selanjutnya ada profiling peserta didik. Saya sudah memberikan angket kepada peserta didik dan hasilnya adalah kebesaran mereka lebih enak mempelajari atau memahami materi itu melewati video pembelajaran. Selanjutnya di bagian V4, di bagian kompetensi dasar dan indikator. Di indikator atau tujuan pembelajaran, guru belum membagi tingkatan indikator atau tujuan pembelajaran ke taksonomi Bloom. Setelah saya revisi, saya telah menyertakan indikator atau tujuan pembelajaran ke dalam tingkatan taksonomi Bloom. Terlihat dari RPP yang sudah saya revisi bahwa kompetensi dasar dan indikator sudah saya masukkan. Semisalnya, mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan keadaan cuaca dengan tepat. Artinya, itu taksonomi Bloom-nya masuk ke dalam C1. Baik, selanjutnya, guru masih menerapkan pendekatan strategi atau metode yang sama dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Baik, selanjutnya telah menyertakan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan scientific learning dengan metode diskusi, penugasan berbantuan LKPD, tanya jawab, dan permainan. Baik, di pembelajaran sebelumnya, guru masih berpusat pada dirinya. Guru belum menerapkan student-centered learning dan belum adanya sintak yang jelas dalam pembelajaran di kelas. Setelah direvisi, telah menerapkan student-centered learning dan sintak yang jelas dalam pembelajarannya. Terlihat dari RPP yang sudah saya perbaiki.
Nah, selanjutnya, sebelumnya, guru belum menampilkan bahan ajar, membuat LKPD dan rubrik penilaian. Di bawah ini sudah saya sertakan, ada bahan ajar yang jelas, LKPD kelompok yang jelas, dan juga rubrik penilaian yang jelas. Baik, kenapa saya menerapkan model problem based learning? Yang pertama, melalui PBL, mendorong peserta didik untuk aktif dalam memecahkan kemandirian dalam belajar. Yang kedua, melalui PBL, peserta didik lebih berpartisipasi aktif dalam aktivitas pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan bagi mereka. Yang ketiga, melalui PBL, membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pemahaman peran orang dewasa di kehidupan nyata.